Tes. Oke. Oke, karena sudah dicatat, maka akan Kak Sigit jelasin tentang materi matematika pada hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar lanjutan materi matematika sebelumnya. Yang sebelumnya itu tentang segi 4. Jadi bangun datar segi 4. Nah, bangun datar itu nggak cuma segi 4 ya, tapi ada juga segitiga. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang segitiga. Oke, kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Segitiga ya. Jadi segitiga itu memiliki jenis-jenisnya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Nah, berdasarkan panjang sisinya, segitiga dibedakan menjadi berapa, Kak? Menjadi 3 tuh ya. Yang pertama ada segitiga sama sisi ya. Jadi sisi itu adalah bagian yang menyelubungi bangun datar yang di bagian luarnya tuh, kayak gitu. Nah, untuk segitiga sisinya itu ada 3. Kalau segi 4 yang sebelumnya itu sisi-sisinya itu ada 4. Walaupun bentuknya beda-beda, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, bentuknya beda-beda, tetapi sisinya tetap sama, yaitu berjumlah 4. Nah, kalau segitiga sisinya cuma 3, tetapi bentuknya juga ada yang berbeda. Tapi nggak sebanyak yang segi 4 ya. Tuh. Nah, segitiga sama sisi itu ketiga sisinya itu sama. Ingat ya, cara penamaan sisi itu kayak gimana ya. Kalau sisi yang di bawah ini itu berarti nyebutnya sisi AB. Kayak gitu ya, sisi AB. Sisi AB sama besar dengan sisi BC ya, sama besar dengan sisi AC. Jadi sisi-sisinya itu sama besar. Nah, segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama besar itu disebut segitiga sama sisi, yaitu jika sisinya sama panjang. Nah, terus ada juga simetri putar dan simetri lipatnya. Nah, simetri lipatnya ada 3 ya kalau ditekuk, dan simetri putarnya juga ada 3 kalau misalkan dibalik, diputer ya. Itu sebanyak 3 kali itu tetap mengalami simetri kayak gitu. Jadi itu segitiga sama sisi. Terus apalagi Kak? Ada segitiga sama kaki. Jadi kalau misalkan segitiga sama kaki itu dia jika ada 2 sisi yang sama panjang. Jadi tiga sisinya itu, sisi ketiganya itu nggak sama panjang yang ini ya. Lebih pendek dibandingkan 2 sisi lainnya. Jadi dia sisi yang sama panjangnya cuma ada 2 ya. Mirip kayak kaki kita ya. Kalau kaki kita kan yang panjang itu kan bagian kaki kanan dan kaki kiri. Sedangkan pinggang kita, anggap ini pinggang nih. Pinggang kita itu pasti lebih pendek daripada kaki kita kayak gitu. Jadi itu yang disebut segitiga sama kaki. Karena bagian panjang ini nih, sisi AC dan sisi BC itu sama panjang. Kayak gitu ya. Nah, jumlah simetri lipat dan simetri putarnya berapa? Jumlahnya adalah 1 ya. Jadi ngelihatnya itu kalau simetri itu dari diagonalnya. Nah, segitiga ada diagonalnya nggak sih, Kak? Nah, ini kalau digambar nggak ke garis ya. Tuh, nggak ada garisnya. Cuma segitiga juga ada diagonalnya. Misal, coba kalau Kak Sigit pakai ini ya. Kita dulu. Nah, ini shape. Nah, jadi diagonalnya mana, Kak? Dari sini ke sini. Tuh. Itu diagonal. Mana? Nah, format diganti yang tebel. Nah, ini diagonalnya ya. Terus habis itu ada juga insert ya. Insert shape. Ada juga dari sini ke sini. Nah, ini juga diagonal. Terus ada juga ya. Mana nih?
dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan dilipat ya, simetri lipatnya dia tetap 3 ya. Kenapa? Karena bisa dilipat 3 kali. 1, terus ke sini 2, terus ke kanan kiri 3 kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau segitiga sama kaki dia diagonalnya yang simetrisnya ya, itu yang di sini nih. Nah, atas bawah. Nah, gitu ya. Kayak gitu. Dulu kasih hapus dulu. Nah, jadi itu yang disebut simetri lipat ya. Kalau di segitiga sama kaki dia melipat 1 kali. Terus ada segitiga berikutnya. Segitiga berikutnya itu apa, Kak? Namanya segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang itu artinya apa? Artinya ketiga sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang ya. Kalau yang segitiga sama sisi, tiga-tiganya sama panjang. Kalau segitiga sama kaki, dua sisinya sama panjang. Tapi kalau segitiga sembarang, tidak ada sisi yang sama panjang. Sisi AB tidak sama panjang dengan BC. Sisi BC tidak sama panjang dengan sisi AC. Nah, jadi disebut segitiga sembarang jika tidak ada sisi yang sama panjang. Simetri lipatnya 0 karena nggak bisa kelipat sama panjang, tapi simetri putarnya bisa diputar jadi 1 kali doang muternya gitu ya. Jadi ini yang disebut segitiga sembarang. Kalau misalkan sisi AB tidak sama dengan BC, itu biasanya juga bisa ditulis kayak gini nih. Sisi AB, oh tapi bisa di ini nggak ya? Sama dengan, harusnya tuh ada ininya. Tadi dulu ya. Mana ya? Design, oh bukan. Insert, oh di insert. Simbol. Ada nggak ya? Berarti more simbol. Biasanya kalau di matematika, kalau misalkan tidak sama, bisa juga kita menggunakan tidak sama dengan. Jadi sama dengan yang ada coretannya gitu loh. Tapi di sini nggak ada ya. Bukan nggak ada, ini nggak ketemu Kak Sigit ya. Harusnya ada. Jadi sama dengan tapi dicoret gini ya. Nah, itu simbol dari tidak sama. Baru sabar ya, mana ya? Nggak ketemu, malah simbol-simbol aneh yang muncul. Nah, ini sama dengan, tapi nggak ada ininya. Oke, tidak ada. Nah, ini masuk ke bahasa yang lain. Wah, bahasa Arab. Wih, kelewat ya. Ada nggak ini? Nggak ada ya. Kalau nggak, Kak Sigit bikin aja. Ya, sama dengan sisi BC. Nah, kalau misalkan nulisnya sisi AB sama dengan sisi BC, berarti itu dia sama besarnya. Tapi kalau misalkan nggak sama, dicoret gini nih. Seret gitu ya. Jadi bisa dicoret seperti itu. Nah, sisi AB tidak sama besar dengan sisi BC dan tidak sama besar dengan sisi AC. Nah, itu disebut segitiga sembarang. Kayak gitu ya. Jadi itu contoh lagi. Macam-macam dari bentuk-bentuk segitiga berdasarkan sisinya. Jadi ada 3. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku. Kayak gitu ya. Terus habis itu, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, kalau tadi berdasarkan sisinya, kalau sekarang berdasarkan sudutnya. Nah, berdasarkan sudutnya, segitiga dibedakan jadi berapa, Kak? Nah, kita lihat nih, segitiga dibedakan menjadi 3. Tuh, ya. Menjadi 3. Ada segitiga siku-siku, ya. Waktu itu Kak Sigit udah pernah ngebahas siku-siku ya. Ada segitiga tumpul, ada segitiga lancip. Nah, siku-siku itu artinya apa? Artinya adalah 90 derajat ya. Ini 90 derajat.
Kalau di matematika, derajatnya itu nggak perlu ada tambahan lagi. Misal, 90 derajat Celcius, 90 derajat Kelvin. Nah, itu enggak ya. Jadi, derajat yang di sini itu adalah derajat untuk sudut ya. Jadi, untuk sudut. Nah, siku-sikunya di mana, Kak? Ini ada gambar segitiga siku-siku. Siku-sikunya adanya di mana, Kak? Di sini nih ya. Segitiga siku-siku. Yaitu ada di sudut A. Jadi kan kalau di segitiga itu ada berapa sudut? Ada 3 sudut. Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C. Ingat ya, waktu itu Kak Sigit udah pernah ngajarin. Kalau kita nulis nama sudut itu bisa dengan 2 cara. Bisa kita ngomongnya sudut A, ya. Bisa juga kita nyebutnya sudut BAC atau sudut CAB. Nah, itu berarti sudut A. Nah, sudut A itu berapa derajat? 90 derajat. Sedangkan kalau sudut B dan sudut C, karena dia kurang dari 90 ya, bukan siku-siku, maka dia adalah sudut lancip. Ini juga sudut lancip, kurang dari 90 derajat. Tapi segitiga itu ada ciri khasnya. Kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, maka dia akan menjadi sudut 180 derajat. Kayak gitu ya. Itu kalau misalkan kita tambah semua. Nah, selain segitiga siku-siku, yang kedua ada segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu segitiga apa, Kak? Segitiga yang salah satu sudutnya itu salah satu sudutnya itu besarnya lebih dari 90 derajat ya. Sudut yang mana yang lebih dari 90 derajat? Yang ini ya, yaitu sudut C atau sudut ACB atau sudut BCA kayak gitu ya. Jadi di sudut C itu lebih dari 90 derajat kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan di segitiga tumpul walaupun sudut C-nya itu lebih dari 90, maka sudut yang lainnya itu berapa besarnya? Sudut A dan sudut B itu tetap sudut lancip, kurang dari 90 derajat Celcius. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah segitiga ABC yang merupakan segitiga tumpul. Ya, disebut segitiga tumpul jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Nah, terus yang ketiga ada yang disebut sebagai segitiga lancip. Nah, ini gambarnya nih, segitiga lancip. Kenapa disebut segitiga lancip? Karena ketiga sukunya, ketiga sudutnya itu memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Jadi sudut A itu kurang dari 90. Terus habis itu sudut B itu 90. Kemudian sudut C itu 90. Jadi itu merupakan 90 derajat kurang dari 90 derajat ya. Jadi gitu. Terus habis itu rumus. Nah, ini sering banget keluar di ujian ya. Jadi rumus dalam segitiga itu ada 2, yaitu untuk mencari luas dan juga untuk mencari keliling. Kayak gitu ya. Jadi untuk mencari luas rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan kalau untuk mencari keliling itu tinggal A tambah B tambah C. Oh, kok ini ada D ya? Harusnya A tambah B tambah C dan tambah D aja gitu ya. Jadi A tambah B tambah C kayak gitu. Jadi keliling itu konsepnya tetap sama. Keliling itu konsepnya tetap sama, tetap memutari bagian luar bangun datar ya. Jadi sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC kayak gitu ya. Jadi itu cara mencari keliling. Tapi kalau mencari luas setengah kali alas kali tinggi. Kak, tingginya yang mana? Tingginya bukan yang ini ya.
Bukan BC. BC itu bukan tinggi. Tingginya itu yang mana? Tingginya itu di tengah. Nih, kasih gambarin dulu nih. Nah, ini yang disebut tingginya. Miring nggak nih? Kayak agak miring ya. Apa udah pas? Udah pas nih. Nah, ini yang disebut tingginya. Jadi, bentar dulu. Nah, ini disebut tingginya. Jadi, tingginya itu bukan yang ini. Tingginya itu yang di tengah. Jadi, setengah kali alas kali tinggi. Nah, Kak, kalau misalkan tingginya kita belum dapat, gimana? Tingginya belum ada. Di soalnya tingginya nggak ada. Berarti harus gimana? Ya, berarti harus pakai rumus Pythagoras ya. Kuadrat BC dikurang kuadrat, anggap ini X ya, XB. Jadi kuadrat sisi terpanjang dikurang kuadrat yang bawah, itu nanti dapat tingginya. Kayak gitu ya. Nah, itu cara mencari luas setengah kali alas kali tinggi. Nah, terus habis itu kita lihat. Ini kasih kita hapus dulu. Nah, kita lihat jumlah simetri lipat. Oh, ini tadi udah ya. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Segitiga sama kaki sama sisi, simetri lipatnya 3. Segitiga sama kaki, simetri lipatnya 1. Segitiga sembarang, simetri lipatnya 0. Sedangkan kalau simetri putarnya juga sama, 3, 1, dan 0. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang macam-macam segitiga. Berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Nah, sekarang kita coba masuk kemana? Ke video soal dan simetri. Kita nyoba simetri dulu kali ya, soalnya nanti dulu. Nah, jadi kita lihat dulu simetri. Nah, ini juga bangun datar yang waktu itu ya. Kak Sigit belum jelasin tentang simetri. Jadi ini bangun datar yang sebelumnya juga ada ya. Ini segitiga sama sisi, sama kaki. Enggak, ini segitiga siku-siku, ini sama kaki. Ada juga apa nih? Belah ketupat ya, jajar genjang, persegi panjang, persegi, trapesium. Dengerin ya, ini ya. Bangun datar. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Simetri putar adalah putaran suatu bangun datar pada pusat simetri hingga kembali ke titik semula. Sedangkan sumbu simetri adalah garis yang membelah bangun datar menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jadi itu ya. Jadi pada penjelasan tentang simetri itu terdapat 3 kata yang harus kita pahami. Yaitu pertama, simetri lipat. Yang kedua, simetri putar. Yang ketiga adalah sumbu simetri. Simetri lipat, jumlah lipatan yang membuat bangun datar menjadi 2 bagian sama besar ya. Jadi jumlah lipatan yang membuat bangun datar menjadi sama besar. Nah, terus yang kedua itu simetri putar. Jadi bangun datarnya diputar, putaran suatu bangun datar pada pusat simetri sehingga kembali ke titik semula. Nah, itu disebut simetri putar. Kemudian yang terakhir sumbu simetri, garisnya. Jadi garis yang membelah bangun datar menjadi 2 bagian sama besar ya. Seperti apa caranya? Kita lihat yuk. Ini adalah segitiga sama sisi. Kita coba putar ya. 1 nih. Ketemu ya titik-titiknya. 2, 3. Berarti ada 3 simetri putar. Selanjutnya kita coba lipat sama besar. 1, 2, 3. Ada 3 simetri lipat. Nah, sekarang kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri ini juga bisa menjadi patokan ketika kita akan melipat. Jadi biasanya jumlah sumbu simetri sama dengan jumlah simetri lipat.
Nah, ini sudah 2 ya. Ini yang ketiga, berarti sumbu simetrinya ada 3. Sekarang segitiga sama kaki, kita coba putar. Wah, ini nggak bisa ya. Ini juga nggak bisa, berarti tidak memiliki simetri putar. Coba kita buat sumbu simetrinya, harus sama kanan kirinya. Nah, ini hanya ada 1 sumbu simetri, berarti 1 juga simetri lipatnya. Selanjutnya segitiga siku-siku sama kaki. Ini nggak bisa. Berikutnya kita putar. Ini juga nggak ketemu ya titik-titiknya. Nah, sama, ini tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya kita buat simetri lipat atau sumbu simetrinya. Wah, ternyata hanya ada 1 sumbu simetri atau 1 simetri lipat. Selanjutnya segitiga sembarang. Ini nggak bisa. Ini diputar ke sini juga nggak bisa. Sama, tidak memiliki simetri putar. Simetri lipatnya nggak ada juga ya. Berarti 0 semua. Berikutnya persegi. Kita coba putar. 1. Nah, ini persegi ya. Tadi segitiga dulu. Jadi segitiga itu kayak gitu ya. Yang dimaksud dari simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Jadi kalau simetri putar, itu segitiganya diputar. Nah, dia ternyata kalau segitiga sama sisi ya, dia bisa 3 kali bertemu dengan sudut-sudutnya yang semula. Jadi dititik-titikin dulu di sini. Nah, kalau ketemu, nah itu berarti dia memiliki simetri putar. Sedangkan kalau simetri lipat, dia ditekuk ya. Ditekuk berdasarkan apa? Berdasarkan sumbu simetrinya. Jadi dia memiliki sumbu simetri, yaitu yang bagian yang digarisin ini. Nah, itu disebut sumbu simetri. Nah, itu tadi adalah penjelasan yang segitiga. Terus tadi apa persegi ya? Nah, ini persegi nih. 1. Bisa ya ketemu titik-titiknya. 2. 3. Nah, sudah kembali 4. Jadi ada 4 simetri putar. Sekarang kita buat sumbu simetrinya, atau ini juga bisa menjadi patokan simetri lipat. Ini udah 2, 3. Nah, ada 4 sumbu simetri atau 4 simetri lipat. Selanjutnya persegi panjang. Ini nggak bisa, yang ini nah bisa. 1. Hingga kembali ke tempat semula. 2, jadi ada 2 simetri putar. Sumbu simetrinya ada 1. Dan yang ini 2, jadi 2 simetri lipat atau 2 sumbu simetri. Kita ke jajar genjang, kita coba putar, ini nggak bisa. Nah, tadi ya persegi ya. Persegi dan persegi panjang. Nah, ini sumbu-sumbu simetrinya. Terus habis itu tadi ini simetri putarnya ya. Kemudian dari sumbu simetri itu dia bisa dilipat, maka itu simetri lipatnya. Kalau persegi panjang ya, caranya juga sama. Jadi semuanya konsepnya sama. Kalau simetri putar itu mesti diputar. Kalau simetri lipat itu harus dilipat sesuai dengan sumbunya. Mana nih tadi nih? Jajar genjang ya. Nih, ini persegi panjang ya. Terus habis itu kalau jajar genjang itu diputar kan ya. Jadi diputar juga. Jadi dia ada simetri putarnya ya. Kemudian dia juga ada sumbunya ya. Sumbu untuk dilipat. Kemudian ada juga trapesium tuh kalau diputar maka dia tidak bertemu ya. Nah, terus habis itu apakah ada sumbunya? Sumbunya nggak ada ya. Kalau misalkan ini dia tidak bisa terlipat, jadi tidak ada simetri lipat. Nah, kalau misalkan ini simetri lipatnya cuma di tengahnya aja, yaitu layang-layang. Nah,
Cuma ada di tengahnya aja. Nah, itu nggak bisa. Atas bawah dia nggak bisa. Tapi dia bisanya kiri kanan ya. Nah, ini trapesium sembarang. Sembarang juga begitu ya. Tadi siku-siku, sekarang sembarang. Dia juga nggak bisa kelipet. Dia nggak bisa kelipet. Nggak bisa kelipet juga atas bawah. Nah, kalau trapesium sama kaki bisa terlipat ya. Terlipatnya itu gimana, Kak? Terlipatnya itu kiri kanan. Nih, kiri kanan masih bisa. Kalau atas bawah dia nggak bisa kayak gitu. Terus apalagi ada bangun yang belum nggak? Nah, ini belah ketupat. Belah ketupat ini sebenarnya mirip kayak persegi. Cuma modelnya aja dia seperti itu. Jadi dia masih bisa ada simetri putarnya, ada simetri lipatnya juga ya. Kalau ditekuk kemudian punya memiliki sumbu-sumbu simetri. Nah, itu yang disebut simetri lipat, simetri putar dan sumbu simetri. Oke? Nah, sekarang ini lingkaran. Lingkaran apalagi? Lingkaran tuh kayak tak terhingga dia ya. Kayak gitu. Karena bisa dilipat kemana-mana ya. Simetri lipatnya, simetri putarnya ya tuh. Nah, ini tuh. Ya kan lingkaran tak terhingga, tak terhingga, tak terhingga kayak gitu. Nah, ini daftarnya nih, simetri lipat, simetri putar dan sumbu simetri. Oke, sekarang kita masuk ke soal-soal nih. Ada lagi nih di YouTube, ada tentang soal-soal segitiga ya. Coba kita cek dulu ya. Menghitung panjang sisi segitiga jika diketahui kelilingnya dan sisi yang lain. Kita akan membahas 5 buah soal yang kita bikin bervariasi. Oke, sekarang kita langsung ke soal yang pertama. Mana soalnya? Soal yang pertama, diketahui sebuah segitiga. Langsung aja ya. Sisi tegak. Nah, jadi di sini kita lihat kita disuruh mencari panjang sisi segitiga, tetapi dia tidak diketahui salah satu sisinya. Jadi kita mencari panjang sisi segitiga yang ini ya. Yang dua sudah diketahui, sisi miring udah dapat 13. Sisi datar atau alasnya sudah dapat 12. Nah, diketahui kelilingnya 30 cm. Ketika kita mencoba mengerjakan soal matematika, maka yang pertama kita cari tahu dulu adalah ini menanyakan tentang apa, itu dulu. Yang kedua, satuannya. Satuannya udah sama belum? Udah bener belum? Sama-sama sentimeter enggak? Nah, ternyata udah sama-sama sentimeter. Kalau misalkan 13-nya ini desimeter atau meter, nah itu mesti diubah dulu. Karena kelilingnya dia pakai sentimeter. Nah, terus gimana caranya? Caranya kita pakai rumus keliling. Tadi dulu, kasih gini, ngecek ini dulu. Nah, kita pakai rumus keliling ya. Nih. Nah, ini ya. Kita pakai rumus keliling. Rumus keliling itu apa? Rumus keliling itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, kalau di video ini sisi satunya itu dia pakai sisi yang tinggi. Kalau Kak Sigit biasanya sisi satunya biasanya pakai yang bawah. Tapi nggak apa-apa, sama aja ya. Jadi ditulis dulu rumusnya. Ingat ya, setiap kita ngerjain matematika atau ngerjain IPA yang ada hitungannya, maka jangan langsung ngerjain, tapi wajib, gak boleh enggak, wajib ditulis dulu rumusnya. Kenapa sih Kak harus kayak gitu? Kenapa setiap kita ngerjain harus tulis rumus dulu, supaya kita terbiasa, nanti lama-lama kita hafal sendiri. Kalau misalkan kita bukan berarti kita nggak bisa ya, sebenarnya kita bisa aja langsung dikerjain ke sini gitu. Bisa aja, tapi itu kayak sok jago gitu. Sejago-jagonya kita, lebih baik kita tetap nulis rumusnya. Supaya ingatan kita tuh makin kuat di otak. Jadi pas udah dewasa, udah gede, udah tua, ilmunya tetap ada. Jadi keliling sama dengan sisi 1, ditambah sisi 2, ditambah sisi 3. Terus diapain Kak? Baru dimasukin angkanya. Kelilingnya tadi berapa? 30 cm ditulis.
Sisi satunya ya nggak ada. Jadi kita tetap pakai variabel S. S1. Kita masih tulis S1. Sisi 1. Nggak ada ya. Sisi 2-nya berapa? Sisi 2-nya itu adalah 12 cm. Sisi 3-nya berapa? 13 cm. Nah, baru kita hitung. 30 sama dengan S1 ditambah 12 ditambah 13. 30 sama dengan S1 ditambah 25. 25 dapat dari mana? 12 ditambah 13. Udah selesai? Belum. Karena kita nyari S1. Ingat ya, kalau kita nyari S1, maka buat dia sendirian. Buat dia sendirian. Jadi plus 25-nya si temennya S1, ini kan dia ada di satu rumah yang sama nih. Ya, mesti diungsiin, dipindahin ke sana melewati jembatan sama dengan. Ingat, kalau dia plus, pindah ruas ke kiri, pokoknya pindah ruas melewati jembatan ini, ya, jembatan sama dengan, maka dia berubah bentuk. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya kalau ada soal perkalian jadi pembagian, pangkat jadi akar, dan sebaliknya. Jadi gitu ya. Kalau kita nyari S1 ya, sisi ke-1, maka buat dia sendirian. Plus 25-nya itu pindah ruas menjadi 30 dikurang ya, 30 dikurang 25. Berapa 30 kurang 25? Jelas lah ya, 5. Jadi sisi ke-1-nya sama dengan 5. Ingat ininya, satuannya 5 cm. Kayak gitu ya. Jadi itu cara menghitung panjang sisi segitiga yang belum kita tahu. Lanjut ya. Kayaknya iklan dulu nih. Tuh udah mau iklan tuh. Tadi dulu nunggu iklan dulu. Iklannya apa nih? Nah, iklannya matematika juga ya. Oke. Nah, masuk ke soal berikutnya tentang apa nih? Nah, diketahui sebuah segitiga kelilingnya 14 cm. Kemudian diketahui panjang salah satu sisinya yaitu 4 cm. Yang ditanya dua buah sisi yang ini. Nah, ini lebih unik lagi nih soalnya nih ya, dengan menggunakan segitiga sama kaki namanya ya. Jadi kalau segitiga sama kaki, dia ada dua sisi yang sama panjang. Diketahui kelilingnya 14 cm, salah satu sisinya 4 cm. Nah, berarti sisi yang di sini dan sisi yang di sini itu berapa sentimeter ya. Jadi itu bisa dihitung, nanti tinggal dibagi 2. Nih, kita dulu. Nah, ya. Wih, iklan lagi. Nah, ini. Jadi tetap masukin rumusnya. Tetap kita kalau ngerjain matematika tetap masukin rumusnya. Pertama kita cari tahu dulu soalnya itu menanyakan tentang apa. Nah, ketika soalnya kita udah tahu, oh dia menanyakan tentang dua sisi yang sama besar ya, maka kita tinggal ngapain? Tinggal masukin rumusnya ya. Terus habis itu kita masukin rumusnya K sama dengan S1 plus S2 plus S3 gitu kan. Nah, terus kan K-nya udah dapet nih 14. Nih. 14. Nah, S3-nya udah dapet. Sisi ketiganya udah dapet 4. Nah, S1 ini bisa langsung kita tambah sama S2. Jadi boleh aja kita nulisnya itu S aja, nggak usah 1, 2 gini. Jadi kalau ditambah jadinya 2S. Nah, jadi 14 sama dengan 2S plus 4. Nah, kalau ketemu kayak begini, kalian jangan bingung ya. Sabar, tenang aja ya. Ingat kata-kata dari Kak Sigit. Kalau kita mencari sesuatu, maka buat dia sendirian. Jadi tujuan utamanya. Nah, kan tujuan utama kita nyari S1 nih. Jadi buat dia menjadi tujuan sendirian. Nah, jadi bikin dia sendirian. Nah, ini kan dia masih punya temen nih plus 4. Nah, plus 4-nya harus pindah
ruas. Yang tadinya penjumlahan nih, pertambahan, menjadi pengurangan, menjadi 14 dikurang 4. Nah, 14 dikurang 4 berapa? 10. Jadinya 2S sama dengan 10. Udah kelar belum? Ingat, kita nyarinya S1, yang S ya, bukan 2-nya. Jadi, karena ini masih ada 2, masih ada temennya nih 2, maka 2-nya pindah ruas, melewati jembatan sama dengan. Ingat lagi ya, ketika dia ngelewatin jembatan sama dengan, maka sifatnya atau bentuknya jadi berubah. Yang tadinya 2 dikali S, pindah ruas jadi dibagi. Jadinya S sama dengan 10 dibagi 2. Berapa S 10 dibagi 2? 10 bagi 2 dah 5. 5 apa? Sentimeter. Ya, jadi ini 5 cm. Di sini juga 5 cm. Jadi gitu ya. Nah, terus ada soal apa lagi? Kita lihat. Ketahui panjang salah satu sisinya 10 desimeter. Yang ditanya 2 sisi yang lain. Oke, yang ditanya sisi yang ini dan sisi yang ini. Kemudian ada tanda ini. Garis ini ya. Tandanya ini dengan ini tandanya sama. Nah, tanda seperti ini, seperti penjelasan pada nomor 2 ya. Kalau ada tanda yang sama, seperti ini, menunjukkan sisi yang ditandai tersebut, nilainya atau ukurannya, panjangnya sama. Oke, kalau ini 10 desimeter, berarti yang ini juga 10 desimeter. Nah, sudah ketemu jawabannya ini ya. Tinggal kita cari yang ini lagi. Nah, jadi kita mencari bagian sisi yang belum ada ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja ya. Nanti Kak Sigit akan nyari soal tentang luas coba ya. Nah, jadi keliling tetap tulis rumusnya. Keliling sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ya. Sisi ke-1, sisi kedua, sisi ketiga. Tapi sisi 1 dan sisi 3-nya itu sama panjang karena ini termasuk segitiga sama kaki. Jadi 26 sama dengan 10 ditambah S2 sisi kedua ditambah 10. 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, 26 dikurang 20. Kenapa dikurang? Karena dia pindah ruas. Ingat ya, kalau kita nyari S2 sisi 2 maka buat dia sendirian. 26 dikurang 20 sama dengan 6. 6 apa Kak? 6 desimeter. Kayak gitu ya. Coba hitung luas segitiga. Kita coba nyari. Ada lagi nggak yang lain ya? Tapi dalam bentuk soal. Nah, ini dia sama tadi ya. Dalam bentuk soal. Nah, iklan dulu. Wah, nggak bisa di skip iklannya ini. Nah, jadi coba kita langsung masuk ke soal deh. Mana ya? Nah, ini kita lihat nih. Di sini kita melihat ada soal segitiga ya. Segitiga sembarang ini berarti. Kenapa sembarang? Karena lihat tuh, sisi-sisinya beda-beda semua. Yang satu 30, yang satu 40, yang satu 50. Oh, tapi nggak ada ininya ya. Satuannya ya. Dia nggak ada satuannya. Nah, dicari luas dan kelilingnya. Nah, dicari ternyata langsung dicari dua-duanya. Luas dan kelilingnya. Nah, maka gimana caranya ya mencari luas dan mencari kelilingnya? Nah, ini langsung aja ya, ntar dulu. Wah, cuma satu soal ternyata ya. Nah, jadi ketika kita mencari keliling, gampang kalau keliling itu tinggal sisi ditambah sisi ditambah sisi ya. Konsepnya tetap sama, yaitu sama-sama mengitari bagian luar dari segitiga. Jadi 50 ditambah 30 ditambah 40. 40 tambah 30, 70. 70 tambah 50, 120. Nah, ini agak kurang ya. Kurangnya apa? Satuannya.
satuannya nggak ada, harusnya ditambahin satuannya. Misal satuannya sentimeter ya. Sentimeter berarti apa? Berarti 120 cm. Kayak gitu ya, 120 cm. Kak, bukannya sentimeter kuadrat? Enggak ya. Sentimeter kuadrat atau sentimeter pangkat 2 itu dipakainya untuk mengukur luas ya. Kalau sentimeter kubik, misal kalian nanya, kalau sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3 itu dipakainya pas kapan? Nah, kalau sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3 itu dipakainya kalau mencari volume. Nah, kalau volume itu adanya di bangun ruang. Nah, kalau dibangun datar itu tetap semuanya pakai sentimeter kuadrat untuk mencari luas. Nah, luasnya gimana? Kita lihat di sini. Luasnya adalah setengah ya, dikali alas dikali tinggi. Nah, alas kali tinggi per 2. Nah, jadi bisa rumus yang di atas, bisa juga yang di bawah, sama aja. Alasnya berapa? Kalau dari gambar kita lihat, karena ini udah diukur tingginya 24, maka alasnya yang di bawah sini ya. Jadi 50 dikali 24 terus dibagi 2. 50 kali 24 berapa? 1200. Nah, dicoret di sini bawah jadi 1, dicoret di sini 12 bagi 2 adalah 6. Jadi 600 yaitu 600. 600 apa, Kak? 600 cm pangkat 2. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mencari ini jadi 600 cm pangkat 2. Atau sebenarnya ada cara lain nih untuk mencari luas segitiga yang ini ya. Gimana caranya, Kak? Kalau kita perhatiin lebih dalam ya, ini segitiganya itu segitiga siku-siku di sini nih. Jadi dia sebenarnya siku-siku di sini. Jadi kalau misalkan diputer segitiganya ya, diputer itu nanti jadi segitiga siku-siku. Dengan alasnya itu 30, tingginya itu 40. Gitu ya. Jadi kita bisa juga pakai cara itu ya. Kalau cara yang ini, yang kasih maksud ini itu dipakai kalau tinggi yang di sininya tidak diketahui. Jadi biar nggak nyusahin hidup. Jadi kalau misalkan ini nggak ada nih, ini nggak ada 24 nih, tingginya T gitu doang, mesti nyari dulu. Ah, itu kan susah ya, ribet ya, harus Pitagoras kan. Jadi kamu perhatiin dulu soalnya, oh ini bisa diputer nggak ya segitiganya? Ternyata bisa, tinggal kita masukin ke rumus. Alas 30 dikali tinggi dikali 40 dibagi 2. 30 kali 40 berapa? Dapatlah 1200. 4 kali 3 kan 12. Nolnya tambahin 2, jadinya 1200. Terus dibagi 2, hasilnya sama-sama 600. Jadi gitu ya. Jadi itu merupakan cara lainnya untuk menjawab soal ini ya. Tapi ini udah benar ya, 50 kali 24 per 2 ini udah benar. Cuma kalau misalkan tingginya suatu saat nanti kalau kita ketemu soal di sekolah atau di tempat les kasih bikin soal dan ternyata tingginya itu nggak ada ya, tapi ternyata ini ada siku-sikunya ya, ada sudut siku-sikunya, maka jangan langsung kalian pakai Pitagoras, sabar dulu ya. Jadi kita harus cerdas dalam melihat pertanyaan, jangan main asal aja langsung Pitagoras. Walaupun benar juga pakai Pitagoras ya, benar nggak salah, Kak Sigit nggak bilang salah. Cuma kan nanti waktunya jadi boros. Sedangkan kalau kita ujian di sekolah itu kan ada waktunya. Jadi kita harus efektif dalam menggunakan waktu supaya apa? Supaya kita bisa ngitungnya dengan benar. Jadi gitu ya caranya ya, bisa menggunakan ini udah benar. Bisa juga tadi pakai cara yang dari kasih 30 kali 40 dibagi 2. Nah itu adalah contoh-contoh dari soal-soal segitiga dan penjelasan tentang simetri ya, simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung, Kak saya masih bingung, misalnya ada pertanyaan di WhatsApp aja ke Kak Sigit ya. Jadi materi hari ini sampai sini dulu. Boleh rapi-rapi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.